Acara yang Recording in selanjutnya progress. adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP IT Nurjaya yang pada kesempatan pagi ini akan dipimpin oleh Ustadzah Fitri Kotarsi. Kepada Ustadzah Fitri, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Fitri yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP IT Nuridayah Surakarta. Acara yang berikutnya adalah khutbah iftitah dari Kepala SMP IT Nuridayah Surakarta. Kepada yang kami hormati, Ustadz Bangun Rohmadi MBD, kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita semuanya dapat hadir di ruang Zoom meeting pada hari ini. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali murid SMP IT Nuridayah Surakarta kelas 7 angkatan 23 tahun 2026-2027. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan awal lusanah persiapan masuk SMP IT Nuridayah Surakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di rumah masing-masing senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, dan insya Allah keberkahan bersama keluarga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang selalu mencintai beliau hingga nanti kita bertemu di Yaumul Qiyamah dengan bahagia. Bapak Ibu, Bunda sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Allah senantiasa lindungi, Allah senantiasa jaga, dan Allah senantiasa berikan keberkahan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kami menyampaikan persiapan masuk sekolah awal lusanah ini secara Zoom meeting, secara online, dan insya Allah nanti akan ketemu secara offline tanggal 11 Juli atau Sabtu pekan depan. Insya Allah hari ini kami akan menyampaikan poin-poin penting di dalam proses pembelajaran yang nanti Ananda akan lakukan dan juga Bapak Ibu sekalian dampingi selama 3 tahun. Ya. Insya Allah kami siapkan saripati dari proses yang nanti akan Ananda akan ikuti. Alhamdulillah ya Bunda sekalian, pada kesempatan kali ini nanti kalau secara umum kami nanti akan bagi 2 sesi ya Bapak Ibu sekalian, 2 sesi. Sesi utama dan sesi utama 1 dan sesi utama 2. Hari ini sesi utama 1 bersama kami dan juga waka kesiswaan, dan sesi 2 nanti dengan kurikulum dan wali kelas. Hari Senin nggih. Insyaallah tidak lama kami bersama Bapak Ibu sehingga nanti kita semuanya bisa semoga bisa saling menyimak dan saling bisa memberikan support. Tidak terasa ya Ayah Bunda sekalian, Ananda yang kelas 6 alhamdulillah hari ini sudah mau masuk SMP ya. Mudah-mudahan seragamnya sudah siap nggih Bapak Ibu sekalian ya. Seragam sudah jadi, seragam sudah siap hari ini, dan pekan depan atau hari Senin tanggal 13 Juli mudah-mudahan Anda semua sudah siap berangkat ke sekolah. Baik Ayah Bunda, untuk sesi kami bersama kepala sekolah, insya Allah nanti kami akan lebih banyak menyampaikan bagaimana filosofi pendidikan yang ada di SMPT ini. Jadi
Kami lebih banyak menyampaikan filosofi bagaimana proses yang nanti kita landasan kami mengelola sekolah, landasan kami mengelola pendidikan, sehingga nantinya kita bisa satu frekuensi ayah bunda sekalian, ya, satu frekuensi bapak ibu sekalian untuk proses nanti ketika ayah bunda mendampingi di SMP IT. Baik, pada prinsipnya kami di SMP IT ini adalah membersamai Ananda untuk bertumbuh, ya, membersamai Ananda untuk bertumbuh. Kami juga bertumbuh, Ananda bertumbuh, dan ayah bunda nanti di rumah bagaimana juga bertumbuh, ya, mendampingi Ananda dengan usia yang saat ini bersama-sama jalani. Oke, jadi usia SMP ini kita terus mengenal anak-anak kita, ya, mengenal anak kita, mengetahui minat bakatnya, mengetahui kecenderungannya. Lah nantinya kita bersama-sama akan lihat, oh anakku sekarang seperti ini, anakku sekarang akan melewati masa-masa usia remaja, dan insya Allah kita semua-sama saling akan mendampingi. Nah, ayah bunda, jadi makna bertumbuh di sini adalah kami memahami anak, masing-masing anak, Ananda tumbuh dengan potensinya, kemudian ayah bunda memahami kondisi anak Anda sekarang ini seperti apa, dan nanti terus akan kita kawal. Baik. Maka SMP IT, SMP TNH hadir ayah bunda untuk melanjutkan pendidikan yang sebelumnya sudah Ananda ikuti sejak usia SD, di bangku SD, ya. Jadi SD yang sudah lulus, lah ini kami akan teruskan, sehingga kami secara prinsip tidak berdiri sendiri, tetapi berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Kami melanjutkan proses pendidikan apa yang sudah Ananda ikuti selama usia SD, dan nanti kami di SMP ini kami akan lanjutkan. Nah, apa saja yang dilanjutkan? Nah, nanti kami memahami bahwa setiap Anda itu berbeda, setiap punya perbedaan, ya. Nah, tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu nanti akan kami kelola, akan kami istilahnya apa ya, sama-sama belajar untuk bagaimana bisa tumbuh. Nah, makanya Ananda ada yang mungkin secara kondisi mungkin saling berbeda, lah nanti tidak apa-apa. Berbeda itu bagi kami adalah wajar, tetapi nanti yang jelas bahwa bagaimana dengan kondisi yang berbeda ini, nanti dengan start yang berbeda tapi finishnya mudah-mudahan bisa sama, finishnya, ya. Finishnya kelas 9, jadi finishnya itu bisa sama. Meskipun dengan start yang berbeda. Nah, itu tugas kami di sekolah nanti untuk melanjutkan itu semuanya. Kemudian prinsip kami bahwa di SMP TNH ini yang paling pokok adalah bagaimana nantinya Anda akan mengalami satu experience, pengalaman dalam membentuk karakter. Jadi ini salah satu tugas kami dan juga ayah bunda tentu saja untuk bagaimana membentuk ini. Jadi ketika Anda masuk di SMP IT, maka karakter ini menjadi satu hal yang serius, sungguh-sungguh kami perhatikan. Kenapa? Karena bagi kami anak solehah ini dibangun dari karakter, anak solehah dibangun dari karakter. Oke, jadi karakter ini yang akan menjadi perhatian penting bagi kami. Kalau dalam bahasa kami di sekolah itu akhlak mulia, ya, akhlak mulia yang akan kami tumbuhkan, ya. Nah, oleh karena itu semaksimal mungkin nantinya kami akan memberikan perhatian pendampingan. Bagaimana pendampingan nanti di sekolah, nanti akan kami tayangkan di slide yang selanjutnya. Kemudian selain karakter sebagai pondasi, maka kami juga akan memberikan sebuah perhatian penting bahwa di SMP TNH ini mengelola sistem sinergis pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, bahwa sinergi pendidikan ini adalah sifatnya adalah default, artinya tetap. Kami tidak bisa berdiri sendiri, ayah bunda sekalian. Jadi di sekolah kami ada yang full day, ada yang boarding. Nah, maka sinergi kami terbentuk dari keluarga di rumah. Kalau yang full day, kemudian yang boarding berarti anak Anda nanti berada di lingkungan asrama, dibersamai oleh muslim musrifah.
Oke, jadi di rumah bersama muslim ayah bunda atau muslim muslimah, di sekolah bersama kami, para guru, para ustadz ustadzah di SMP IT yang senantiasa insya Allah akan kami dampingi, akan kami bersamai Ananda insya Allah bersama-sama dengan semuanya. Nah, inilah prinsip kami, jadi kami mengajak bersama-sama ya, bersama-sama untuk mendidik, bersama-sama untuk membina sehingga nantinya kita bisa merasakan bagaimana perubahan demi perubahan yang nanti akan dialami Ananda. Jadi begitu ya. Nah, insya Allah ya. Perubahan nanti seperti apa nanti kita akan perhatikan berikutnya. Nah, berikutnya bahwa SMPT ini belum dari awal belum selesai. Bahwa pendidikan yang kami kelola ini mengacu pada ekosistem pendidikan. Artinya apa? Bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan itu juga tidak berdiri sendiri. Nah, maka kami mengelola pendidikan melalui ekosistem yang kami siapkan. Ya, artinya apa? Artinya di kelas Anda belajar, ya. Kemudian di luar kelas kita juga menyiapkan ekosistem itu, baik itu terkait dengan pengembangan bakat, minat dan seterusnya. Dan Anda nanti mungkin ketika belajar praktek begitu nggih, nanti bisa di luar kelas, di lapangan. Jika nanti Anda membutuhkan dan juga akan kita ajarkan bagaimana pendidikan selain di sekolah, maka kami juga akan mengajak Anda untuk hadir di mana? Barangkali di pasar, ya, barangkali di tempat-tempat bersejarah, barangkali juga nanti berada di tempat-tempat yang UMKM, barangkali nanti juga di masjid. Nah, itulah ekosistem kami. Jadi kami tidak hanya di sekolah ekosistem kami, bahkan kami juga mengelola ekosistem digital. Ini yang kami persiapkan. Kenapa? Ekosistem digital sangat membantu kami dalam memberikan sebuah akses untuk belajar. Jadi digital itu menjadi tempat akses untuk belajar. Nah, inilah ekosistem yang kita siapkan, karena hari ini nggak bisa kita hanya mengandalkan ruang kelas sebagai pembelajaran, tetapi kami juga memberikan akses untuk yang lain. Bahkan kami juga menjalin kerjasama dengan sarana prasarana yang ada di sekitar sekolah, ya, baik itu tempat-tempat stadion, hall yang itu nanti bisa digunakan Ananda untuk praktek pengembangan diri. Nah, begitu ya. Ini yang kami kelola. Kemudian kami dalam model kita di SMPT itu kan kami dua, Bapak Ibu sekalian, Bunda. Kalau barangkali yang kita temui selama ini bahwa sekolah itu pendidikan. Nah, maka kami mengkolaborasikan antara pendidikan dan juga pembinaan, gitu ya. Antara pendidikan dan pembinaan. Kami membekali secara akademis, ya, Bapak Ibu sekalian, akademis bagaimana menguatkan terkait dengan kemampuan matematik, kemudian kemampuan sains, ya, kemampuan sosial, kemampuan ibadah Anda itu kita perkuat secara akademis. Nah, kita juga akan memberikan pendampingan secara pembinaan ini. Jadi karena bagi kami selain akademi anak pinter, ya, itu juga benar begitu ya Bunda sekalian. Jadi anak pinter, insya Allah nanti juga anak benar. Benar di sini artinya bagaimana bersikap terhadap diri sendiri, bersikap kepada temannya, sahabatnya, orang tua, bagaimana bidul walidain yang baik. Nah, bagaimana menjadi hamba yang baik untuk bagaimana beribadahnya, bagaimana interaksinya dengan Al-Quran. Ya, inilah yang kita lakukan melalui model pembinaan. Jadi inilah dua model yang insya Allah nanti akan kami kembangkan di sekolah begitu ya Bunda sekalian. Kemudian ketika proses itu dilakukan, pendidikan, pembinaan, pembelajaran itu dilakukan, maka insya Allah akan menyentuh 4 aspek dimensi dalam diri Anda, ya.
apa saja aspek pemikiran, ya, aspek intelektual, ya, pengembangan kemampuan berpikir, ya. Jadi bagaimana anak-anak Anda terus latihan soal, bagaimana latihan berpikir, latihan mengerjakan ujian, itu kan kami masukkan dalam dimensi intelektual, ya. Bagi kami Ananda itu unik, ya. Ananda itu memiliki bakat yang berbeda. Nah, barangkali nanti kita akan menemui kondisi anak yang mungkin sangat cepat begitu secara intelektual, mungkin kemampuannya ada yang misalkanlah 60 km per jam, ada 40 km per jam, bahkan mungkin ada 20 km per jam. Kami sangat memahami itu, ya Bunda sekalian. Kami sangat memahami kemampuan akademis anak-anak semuanya. Mohon izin nanti kita sinergis bagaimana agar kemampuan intelektual ini, ya, dalam memecahkan soal, mencari jawaban. Nah, itu kita semua akan damping. Kita akan jalani itu semuanya. Nah, mudah-mudahan nantinya dengan komunikasi yang intens, insya Allah nanti kita akan bisa membantu mengembangkan intelektual. Meskipun nantinya tidak semuanya itu sama. Ada yang mungkin kuat dalam sosialnya, ada yang kuat secara eksaknya, tidak apa-apa. Insya Allah nanti itu adalah sebuah kemampuan yang Allah anugerahkan kepada diri Ananda. Nah, baik. Selanjutnya adalah emosional. Jadi selain intelektual, ya, kemampuan berpikir, kepintaran, tapi kami bismillah akan mendampingi Ananda untuk bagaimana bisa menjadi orang yang peduli, ya, menjadi orang yang sensitif terhadap kondisi sosial, orang-orang yang memberikan perhatian terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, makanya kami juga mengembangkan kemampuan emosional itu, ya, pendampingan kelompok. Biasanya begitu. Kami selain kelas, maka kami juga memberikan pola pendidikan berbasis kelompok, ya. Baik itu nanti setiap pagi, nanti ada pagi itu kelompok. Ada BPI setiap pekan sekali itu kelompok. Kemudian ada pramuka, SIT itu juga kelompok, ada regu di situ. Nah, maka kami berbasis regu lah. Istilah nanti kami mengajarkan bagaimana itu semua terbentuk. Selain itu, ayah bunda sekalian, aspek yang kami sentuh itu spiritual. Artinya, selain Ananda itu pinter, baik, tapi juga keimanannya terbentuk, ya, keimanannya terdidik, ya. Makanya kesadaran spiritual inilah yang nanti juga akan kita berikan perhatian melalui pembinaan, ya. Barangkali nanti pembinaannya secara kelas, kelompok ataupun personal, begitu ya. Nah, inilah bentuk kita akan berikan penyadaran, ya, kesadaran, menumbuhkan kesadaran, ya. Ya, anak SMP itu kadang-kadang memang kesadarannya itu ya tidak sama, gitu ya. Apalagi mungkin dengan kondisi yang mungkin secara kemampuan batiniah, ya, perasaannya mungkin belum terbentuk. Nah, ini kita pelan-pelan, ya, kita ajarkan hikmah, kita ajarkan, nah, inilah kita jalan insya Allah. Dan yang terakhir adalah fisik, ya, tentu karena anak SMP itu memasuki fase akil balik, ya, akil balik, dan juga masa perubahan psikologis. Nah, inilah kadang-kadang akan terjadi yang namanya itu dinamika. Jadi kami juga sadar bahwa anak usia SMP itu nanti perlu dinamika, ya bunda sekalian, tapi nggak apa-apa, ya. Mungkin cara ngomongnya, egonya itu nanti akan, ya, istilahnya apa ya, mulai kita rasakan, ya, punya, ya, pengen ini pengen itu, ya, itulah kondisi-kondisi psikologis yang nanti kita hadapi. Tapi insya Allah bismillah dengan pola yang kita siapkan, insya Allah akan memberikan fasilitas untuk perbaikan ataupun arah yang jelas. Maka mari ayah bunda sekalian, kita harmonisasi pendidikan kita ini bersama-sama untuk mengawal Ananda dalam menjalani pendidikan selama 3 tahun di SMP ITN. Kami sekolah juga secara sadar tidak bisa sendiri, ya. Tidak bisa sendiri. Maka mohon doanya, mohon keikhlasannya, kita saling mendoakan ayah bunda sekalian, ya. Kita akan bersama-sama untuk mendidik, ya, untuk bagaimana bekerja sama, ya, dalam mengelola Ananda semuanya. Kemudian tema atau bahan yang nanti kita akan arahkan dalam proses sinergi ini nanti tentu barangkali tidak sama. Artinya
apa sih yang harus kita lakukan di rumah Ustaz Ustadzah gitu kan. Barangkali bertanya begitu, apa sih yang kita lakukan di rumah ya. Bagi kami kalau dalam pendidikan itu ada target ya Bunda, ada target. Misalkan target TAFID gitu. Ada target TAFID, ada target apa namanya itu tilawah. Ada target ibadah. Nah, inilah contoh bagaimana nanti ayah bunda sekalian kita bisa bekerjasama bagaimana saling mengingatkan, saling mengingatkan. Misalkan Ananda di sekolah tilawah, ya nanti di rumah juga bagaimana dibentuk iklim untuk tilawah, baik itu mandiri ataupun atau bersama-sama keluarga. Kemudian yang putra kami ajarkan di sekolah untuk sholat berjamaah di masjid. Nah inilah bentuk sinergi kita. Bagaimana kita mengajak anak-anak kita semuanya untuk yang putra di masjid, yang putri sholat tepat waktu ya di rumah nggak apa-apa. Ya inilah bentuk kebersamaan kita, pendampingan kita, saling mengingatkan. Insya Allah inilah salah satu bentuk kerjasama yang barangkali ini yang paling dominan ya. Kalau akademik insya Allah itu tidak banyak, meskipun itu juga harus kita latih, tapi aktivitas habit atau membangun kebiasaan itulah yang barangkali kita saling kita support gitu ya. Biasanya itu anak-anak itu biasanya usia SMP itu karena mungkin tugas sudah mulai banyak, itu barangkali bagaimana menata jadwal. Yang putra ada yang menata jadwal, menata jam ya, menata buku hariannya, menata pakaiannya. Lah itulah bentuk-bentuk kerjasama yang bisa saling kita jalankan insya Allah ya, itu yang nanti kita akan jalankan. Nah kemudian kami di sekolah insya Allah ya berbasis peminatan ya. Kenapa kami berbasis peminatan? Karena kami menyadari betul kami anak-anak itu punya kecerdasan yang unik di masing-masing anak. Nah oleh karena itu sejak dini kami berikhtiar ya, Ustaz Sadah berikhtiar bagaimana anak-anak ini yang punya bakat yang unik itu sejak usia SMP ini mulai kita latih ya. Mulai bahasa kami itu adalah mulai kita eksplorasi ya, mulai kita kita cari, nggak apa-apa. Barangkali mungkin nanti ketika hari ini Anda masuk ICT ternyata kok aku awalnya seneng, kok belum seneng, nggak apa-apa. Karena masa eksplorasi bakat itu mungkin kurang serak hari ini, nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang anak akan menemukan di mana titik emasnya nanti gitu ya. Maka kita awali itu sejak SMP ini ya. Aku kok menghafal pengen semangat tapi kok kurang optimal. Nah, nanti kita evaluasi kenapa ini semuanya. Jadi termasuk kita juga akan punya kelas MBK, bakat minat kepemimpinan. Itu juga peminatan secara khusus. Kalau TAFID temanya TAFID, ICT temanya IT. Lah kalau yang MBK itu temanya bisa luas saya bunda sekalian. Bisa organisasi, kepemimpinan, prestasi, klub olahraga, itulah bakat-bakat yang Ananda miliki. Ya, gak apa-apa. Nanti kita akan eksplorasi sehingga sejak usia SMP ini nanti akan mulai berlatih. Jadi kalau kita belajar pada atlet internasional, mereka ini biasanya sudah menemukan bahasa kami itu bakat dirinya sejak usia dini ya. Sehingga nanti pengembangannya nggak terlalu terlambat gitu ya. Mudah-mudahan ya bunda sekalian, bismillah kita berikhtiar. Dan selanjutnya inilah pola yang kami siapkan ya bunda sekalian. Kami persiapkan beberapa lapis pendampingan anak di sekolah. Jadi yang pertama adalah wali kelas. Jadi wali kelas ini merupakan core bagi kami ya bunda sekalian. Core atau inti dari pembinaan. Kenapa? Karena wali kelas yang insya Allah akan mendampingi Ananda setiap hari, mendampingi Ananda di kelas. Karena wali kelas selain mengajar juga mendampingi di kelas, bahkan mendampingi duduk di dalam kelas. Wali kelas kami ini kami berharap menjadi satu golden moment ya, waktu emas untuk berinteraksi ya. Untuk berinteraksi lah kami upayakan begitu, karena prinsip pembinaan adalah terus senantiasa
ada hal-hal yang bisa didiskusikan, ya, bisa dicarikan solusi, ya. Bahkan kalau orang ayah bunda membutuhkan informasi, bisa langsung berhubungan dengan wali kelas ini. Kemudian selain wali kelas, juga ada guru yang mendampingi anak-anak di sekolah ini, ya. Baik itu barisan depan itu adalah security, kemudian barisan tengah itu nanti juga akan ada ustadzah semuanya. Jadi inilah lingkungan kami, ya, yang kami perhatikan. Yang kemudian yang penting juga adalah bagaimana kami memiliki lapisan pendukung, baik itu warga sekolah atau lingkungan digital, ya, lingkungan digital dan juga lingkungan masyarakat. Ini adalah lapisan juga. Jadi kami mohon izin nanti juga memantau perkembangan diri anak, mungkin ya digitalnya bagaimana gitu, ya. Bukan apa-apa, tetapi itu menjadikan agar anak itu terarah, ya, mengarahkan kami sampai mengarahkan bagaimana mengelola akun media sosial dengan benar, gitu juga. Kami juga sampai begitu, ya, sampai begitu mudah-mudahan terhadap bagaimana mengelola media sosial dengan bijaksana. Karena kalau tidak anak-anak itu ya nggak ada yang arahkan begitu, ya, atau ada yang arahkan tapi mungkin belum ada interaksi. Lah inilah kami juga memberikan pendampingan secara digital. Dan mudah-mudahan terakhir dengan penjelasan kami ini tadi, insya Allah akan memberikan gambaran bagaimana nanti Ananda akan belajar di SMPT ini. Mudah-mudahan harapan kita di rumah, Bapak Ibu semuanya, dan harapan kita di sekolah ini insya Allah akan terwujud, ya, akan terwujud biidznillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita semuanya mendidik Ananda, menumbuhkan Ananda akan tercapai, akan harapan kita menjadi anak soleh-solehah, bermanfaat, dirasa kita bahagia, orang lain merasakan juga bahagia, dan insya Allah yang lebih penting adalah penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari siapkan kertas, siapkan pena, kita tulis bersama-sama nantinya selama 3 tahun ini pertumbuhan Ananda. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Salam untuk putra putri ayah bunda sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Matur nuwun, terima kasih kepada Ustadz Bangun Romadi yang telah memaparkan materi dalam khutbah iftitah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan gambaran yang utuh kepada Bapak Ibu sekalian terkait tentang nantinya pola pembinaan pendidikan yang akan diterima ataupun ditempuh oleh Ananda, dan tentunya untuk mencapai apa yang tadi disampaikan oleh beliau, kita berharap pihak sekolah, ustadz-ustadzah, dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, wali murid, kita bisa bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi untuk pendidikan anak-anak kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan masuk ke acara inti, bagian dari usaha kita untuk memaparkan gambaran apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Yang berkesempatan kali ini materi dari Ustadz Suhadi selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang selanjutnya pada kesempatan kali ini untuk lebih menata acara dan forum nanti akan didampingi dan dipimpin oleh moderator. Pada kesempatan pagi ini akan dipimpin moderator oleh Ustadz Habib Adnan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Nur Hidayah Surakarta, beliau Ustadz Bangun Rahmati, MPD, pimpinan sekolah, wabil khusus pada Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan yang insya Allah pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu Ayah Bunda akan menyampaikan materi beliau Ustadz Muhammad Suhadi, LCMH, para asatidzah, para ustadzat, kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi, orang tua kelas 7 sampai IT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2026-2027 yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda pada kesempatan pertemuan awal lusana anak-anak kita kelas 7 SMP IT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2026-2027 dengan tema yang kita angkat Bapak Ibu semuanya, menyemai benih potensi menumbuhkan versi terbaik diri. Insyaallah tadi sudah kita dengarkan bersama pidato iftitah ataupun juga mukadimah yang disampaikan oleh Kepala Sekolah beliau Ustadz Bangun Rahmati, MPD, yang menyampaikan tentang secara garis besar bagaimana visi dan misi sekolah, bagaimana mengarahkan profil ya anak-anak kita yang kelak akan kita bersamai dan kita didik bersama di SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Selanjutnya pada sesi kali ini Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, perkenalkan kami untuk mengawali dan memandu jalannya sesi ini yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP IT Nur Hidayah Surakarta, Ustadz Muhammad Suhadi, LCMH. Dan sebelum nanti kita akan minta beliau untuk menempatkan diri, perkenankan kami untuk sedikit menyampaikan tentang profil beliau. Mungkin di beberapa jamaah, Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, ada yang sudah familiar dengan beliau karena beliau cukup dikenal ya. Selain aktivitas utamanya sebagai pendidik di SMP IT Nur Hidayah Surakarta, beliau juga dikenal sebagai seorang pendakwah begitu, yang kemudian juga penulis buku. Masya Allah banyak sekali buku beliau yang sudah beliau tulis dengan beragam tema ya, sesuai dengan kapasitas beliau di bidang keilmuan, khususnya fikih, ibadah, kemudian akhlak, termasuk muamalah, dan tentu juga terkait dengan pendidikan ya. Dan itu sangat sesuai dengan posisi beliau hari ini sebagai salah satu di antara pimpinan sekolah, yakni di Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Beliau Ustadz Muhammad Suhadi asli dari Blora, kemudian menamatkan pendidikannya di Blora sampai aliyah, kemudian S1 beliau melanjutkan di Libya, Jakarta ya, untuk jurusan syariah ya. Kemudian belum melanjutkan di Magister Hukum Islam ya, untuk pasca sarjana, program pasca sarjana. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustaz Suhadi yang sudah bersiap untuk bisa menempatkan diri. Insyaallah sesi ini akan segera kita mulai. Ada Ustaz, persilahkan. Dari kepala sekolah, insyaallah nanti akan beliau sampaikan sesuatu tentang bidang beliau di bidang kesiswaan ya. Jadi bagaimana SIT ini selain tentu ranah akademik yang
tentu saja juga menjadi bagian penting dari pendidikan kita. Maka satu di antara yang menjadi penyeimbang ataupun melengkapi dan bagian dari kita mendampingi anak-anak adalah bidang kesiswaan, untuk kemudian dengan program-programnya menumbuhkan dan mengembangkan potensi siswa. Nah ini. Oke Ustadz, Fadal, sambil lenggah. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah sudah hadir dan duduk bersama kami beliau Ustadz Muhammad Suhadi LCMH. Selamat datang Ustadz. Ini sesi kita dari bidang kesiswaan. Tadi kami sampaikan, jadi bidang kesiswaan itu yang kemudian dengan program-programnya menumbuhkan dan mengembangkan potensi siswa ya. Pertama nanti ada SKL ya, standar kelulusan, kompetensi lulusan anak-anak kita seperti apa, bagaimana bidang ibadah, kedisiplinan, kemudian termasuk organisasi ya, ekstrakurikuler. Kita punya beberapa kelas gitu ya, selain tahfidz, ICT, kemudian juga ada kelas MPK, di sana ranahnya organisasi dan ekstra seperti apa. Ada pramuka SIT, kemudian pendampingan lomba seperti apa nanti. Itu semuanya berada di ranah beliau di kesiswaan. Untuk itu nanti beliau yang akan menyampaikan. Kepada beliau Ustadz Muhammad Suhadi LCMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti waktunya sekitar 20-30 menit. Setelah itu nanti dilanjut dengan diskusi maupun juga tanya jawab. Pada Ustadz Suhadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Nur Hidayah Surakarta Ustadz Bangun Rahmadi MPD. Yang saya hormati segenap Ustadz Ustadzah yang pagi ini hadir di sekolah, khususnya panitia awal lusanah. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, ayah bunda, orang tua siswa kelas 7 tahun ajaran 2026-2027. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri salah satu agenda kelas 7 tahun ajaran 2026-2027, yaitu kegiatan awal lusanah. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan terkait dengan bidang kesiswaan. Alhamdulillah saya dan beberapa tim di kesiswaan mendapatkan amanah untuk menggawangi atau mengawal kegiatan di kesiswaan. Kemudian tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada qudwah hasanah kita, teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini secara online maupun offline
kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang saya hormati, tema untuk awal sanah pada tahun ajaran ini adalah menyemai benih potensi, menumbuhkan versi terbaik diri. Sebuah tema yang sangat sesuai sekali dengan visi dan misi SMPIT Nur Hidayah Surakarta, di mana kami di SMPIT Nur Hidayah Surakarta berupaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi Ananda. Ya, kita tahu bahwa anak-anak kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dari sekolah yang berbeda-beda, dan tentunya memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda juga. Kemudian kami sampaikan, ayah bunda, ini SKL di SMPIT Nur Hidayah Surakarta ada 6 SKL ya, 6 SKL di SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Ini karena kami tergabung dengan jaringan sekolah Islam terpadu, maka ini adalah SKL yang penggabungan antara dinas dan juga JSIT ya. Kita ada 6 SKL ayah bunda ya, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian inklusif, berbudaya dan nasionalis, berukhuwah dan peduli, berkepribadian yang matang, cerdas, bernalar kritis dan digital, dan terakhir adalah kreatif dan terampil. Kemudian ada 3 fokus kami ayah bunda di kesiswaan SMPIT Nur Hidayah Surakarta, yaitu adab, kepemimpinan, dan prestasi. Ini juga salah satu tagline kita di SMPIT Nur Hidayah, bahwa kami berupaya untuk semaksimal mungkin bagaimana menanamkan dan menumbuhkan adab siswa-siswi kami. Jadi perilaku dan ucapan Ananda senantiasa kami berharap itu sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Bagaimana kita menumbuhkan adab, setiap pagi kita ajak untuk berkumpul ya, berhalakoh bersama dengan ustadz-ustadzah pembina adab. Kemudian di situ ada doa pagi, tilawah Al-Qur'an, kemudian sholat duha. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan ya. Kami berupaya agar seluruh siswa-siswi SMPIT Nur Hidayah Surakarta ini memiliki jiwa kepemimpinan, karena dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Paling tidak yang perlu kita tekankan yang pertama adalah bagaimana Ananda itu bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Kemudian di kelas 8 kami berupaya untuk bagaimana Ananda bergabung dengan salah satu organisasi atau klub yang ada di SMPIT Nur Hidayah Surakarta yang nanti akan kami sampaikan. Jadi kami berharap Ananda nanti ketika sudah lulus dari SMPIT Nur Hidayah itu memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Ya, termasuk kemandiriannya juga sudah mapan ya, kemudian bagaimana mengatur kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah prestasi. Prestasi di sini kami menilai bukan hanya prestasi yang berwujud dengan piala atau trofi ya bunda, tapi juga prestasi yang itu merupakan prestasi perilaku. Bagaimana seorang anak misalnya ketika sholat subuh tidak perlu dibangunkan orang tuanya, atau ketika melakukan sholat 5 waktu bisa melakukan secara mandiri tanpa harus dioyak-oyak dan diingatkan oleh orang tuanya. Ini bagi kami adalah sebuah prestasi yang luar biasa, dan kami akan memberikan apresiasi terkait dengan prestasi ini. Ya, ketika anak mampu melakukan amal yaumi dengan baik, maka kita akan berikan apresiasi. Jadi ini 3 target utama: adab, kepemimpinan, dan prestasi. Kemudian ada apa di kesiswaan? Ya, bidang kesiswaan ini barangkali adalah bidang yang paling gemuk di SMPIT Nur Hidayah Surakarta, karena di dalamnya ada 8 bagian
Ya, kita akan sekilas untuk mengulik ya apa saja yang ada di kesiswaan. Yang pertama adalah BPI. BPI ini adalah kepanjangannya adalah Bina Pribadi Islami. Bagaimana Ananda ya, di antara kegiatannya setiap pagi itu jam 7 sampai kalau nanti tahun ajaran baru bukan jam 7 ya Bunda, tapi jam 6.55. Jam 6.55 itu untuk hari selain Senin, tapi untuk hari Senin nanti harapannya Ananda sampai di sekolah itu jam 6.45 karena hari Senin ada upacara. Nah, selain hari Senin ya, selain hari Senin Ananda diharapkan sudah sampai sekolah paling lambat itu jam 6:55. Nah, harapannya nanti kemudian dari rumah itu sudah dalam keadaan wudhu, sehingga nanti ketika ada penanaman ada pagi, kemudian bisa langsung sholat duha. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi dari rumah sudah dalam keadaan berwudhu, sampai sekolah paling lambat jam 6:55, kemudian penanaman ada pagi ya, setiap nanti ada kelompoknya ya, ada kelompok yang di situ didampingi oleh ustadz-ustadzah pembina PA penanaman adab pagi ya, itu kita lakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu ya. Ini kegiatannya apa di PA pagi itu ayah bunda? Yang pertama adalah membaca doa sebelum belajar, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca zikir pagi, kemudian ada materi adab dari ustadz-ustadzah yang mendampingi, dan ditutup dengan kegiatan sholat duha. Nah, ini harapannya anak-anak terbiasa melakukan amal yaumi dengan baik di sekolah. Kita awali dengan penanaman adab pagi, kemudian ada mabit, malam bina iman dan takwa, kemudian ada mutabah amal yaumi, bagaimana kita berupaya untuk mengecek ya dari pembina PA pagi atau pembina BPI ya, nanti ada pengecekan amal yaumi. Maka nanti biasanya dari kami, dari pembina PA dan BPI itu tanya kepada Ananda, tadi subuhnya berjamaah atau tidak, tadi bangunnya jam berapa, tadi malam tilawah Al-Quran atau tidak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa kami sampaikan kepada Ananda dengan berharap Ananda terbiasa untuk melakukan amal yaumi ini, tentunya tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Kemudian ada pesantren Ramadan ya, ini kegiatan tahunan, kemudian ada pelatihan atau daurah ya, ini kurang lebih di kegiatan BPI. Nah, ini dokumentasinya sekilas mawon. Kemudian kami sampaikan ayah bunda bahwa ada 4 cara bagaimana kita bisa menanamkan adab. Harapannya nanti tidak hanya di sekolah tapi di rumah itu sinkron. Jadi ada sinkronisasi ya antara apa yang kami lakukan di sekolah dan juga di rumah. Yang pertama adalah agar Ananda itu terbiasa dengan adab yang baik, itu adalah perlu adanya keteladanan. Bagaimana keteladanan ini sesuatu yang dilihat langsung oleh Ananda, dan itu akan mudah ya, akan berpengaruh besar pada perilaku Ananda. Nah, maka kita di sekolah berupaya untuk bagaimana kami memberikan teladan yang baik. Maka kami juga berharap ketika di rumah juga ini berlangsung dengan baik. Bagaimana ketika waktunya sholat, kemudian ayah bunda mohon maaf juga berupaya untuk bersegera untuk ambil air wudhu. Yang putra kemudian diarahkan ke masjid, yang putri dilakukan di rumah di awal waktu. Kemudian ada pembiasaan ya, pembiasaan yang sudah kami lakukan di sekolah, duha setiap pagi, kemudian tilawah Al-Quran. Harapannya ini juga terlaksana di rumah. Pas hari libur harapannya kegiatan-kegiatan amal yaumi itu juga tetap dilaksanakan oleh Ananda di rumah. Kemudian lingkungan, dan terakhir ada doa ya. Sebesar apapun ikhtiar kita ya bunda, kita harus melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian yang kedua, bidang yang kedua adalah ibadah. Ibadah ini ada yang bersifat harian, ada yang bersifat pekanan, ada yang bulanan, tahunan, atau bersifat kondisional, peringatan hari besar Islam, dan juga ada pelatihan harian seperti sholat berjamaah ya di masjid ya, kemudian sholat duha,
pekanan, sholat Jumat, bulanan adalah puasa tengah bulan. Kita menargetkan paling tidak Ananda melakukan puasa setiap bulan sekali meskipun hanya 1 kali ya dalam kegiatan usbu ruhi. Kemudian tahunan kegiatan Idul Adha misalnya, atau kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Kemudian pelatihan. Ini di bagian ibadah. Ya, ini dokumentasinya di bagian ibadah. Kemudian kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini ranahnya adalah menegakkan tata tertib sekolah ya Bunda. Mulai dari apa yang dipakai oleh Ananda, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya ada aturannya. Jadi ketika Ananda sampai di sekolah disambut oleh ustadz-ustadzah yang among siswa pagi hari, itu kita sudah mulai mengecek ya. Misalnya apakah Ananda pakai kaos kaki atau tidak, yang perempuan maka pakai deker atau tidak, pakai peci atau tidak untuk yang laki-laki. Itu sudah kita cek ketika sejak datang di sekolah ya. Ketika Ananda disambut oleh ustadz-ustadzah yang among siswa setiap hari. Kemudian juga kami di kedisiplinan juga berupaya untuk bagaimana menanamkan nilai adab dan akhlak Islami. Bagaimana bentuk potongan rambut Ananda ini juga kita perhatikan ayah bunda, karena ternyata potongan rambut ini bisa menjadi nilai tersendiri ya, nilai tersendiri. Kemudian juga hal-hal yang lain kita berupaya untuk makannya bagaimana, maka sambil berdiri atau sambil duduk, ini kita tekankan untuk bagaimana setiap perilaku Ananda itu sesuai dengan adab-adab Islami. Kemudian menangani pelanggaran secara edukatif. Ketika Ananda melakukan pelanggaran, kami berupaya untuk bagaimana menangani secara edukatif. Jadi bagaimana ketika misalnya nggak pakai seragam ya, maka kemudian kita sampaikan, Mas, Mbak, besok harus pakai seragam ya. Nah, ketika besok maka kita akan cek lagi apakah Ananda tersebut benar-benar pakai seragam atau tidak ya. Nah, ini jadi harapannya Ananda itu setiap yang dilakukan itu adalah sesuai dengan aturan yang kami berlakukan di sekolah. Kemudian memantau kehadiran dan ketertiban. Nah, ini tingkat keterlambatan Ananda ya, mohon maaf itu ada yang lumayan tinggi prosentasenya ya Bunda. Padahal di sekolah itu ada batas maksimal. Ada batas maksimal ketidakhadiran Ananda ya. Maka nanti mohon kerjasama dari ayah bunda untuk bagaimana Ananda bisa hadir tepat waktu ya sampai sekolahnya ya. Kemudian juga tertib ya, tertib seragamnya, atributnya, sepatunya dan lain sebagainya. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan orang tua dan guru. Kita senantiasa bekerja sama dengan ayah bunda ya, terkait dengan bagaimana kita mengarahkan Ananda ya. Kita maka ada kalanya ya, suatu ketika kadang kita mengajak ayah bunda untuk datang ke sekolah, kemudian kita membahas bersama-sama terkait dengan perkembangan kedisiplinan Ananda selama di SMP IT Nodya Surakarta. Ini berkaitan dengan kedisiplinan. Kemudian pramuka. Pramuka. Nah, kegiatan kami di pramuka itu pekanan ayah bunda ya, kelas 7, 8 dan 9 waktunya beda-beda ya. Kemudian upacara pekanan hari Senin dan juga upacara hari-hari besar atau hari-hari peringatan momentum di Indonesia. 17 Agustus misalnya, kemudian hari guru, kemudian hari pendidikan nasional dan lain sebagainya. Kemudian untuk di kelas 7 kegiatan yang berkaitan dengan pramuka, kegiatan besar itu adalah outbound ya, outbound biasanya di dalam kota. Kemudian ada di kelas 8 itu kemah penggalang, kita lakukan selama 3 hari 2 malam ya. Kemah tahun untuk anak-anak kelas 8 tahun ini ya, itu kita laksanakan di Klaten. Di kelas 9 ada PM, pengabdian masyarakat. Bagaimana Ananda kita latih untuk langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, ada yang tinggal bersama petani, tinggal bersama peternak, tinggal bersama tukang bengkel dan lain sebagainya. Nanti Ananda harapannya bisa menyesuaikan diri
Yang tinggal bersama petani berarti nanti diajak ke sawah. Tinggal bersama peternak berarti nanti diajak ke peternakannya dan lain sebagainya. Harapannya nanti setelah lulus dari SMP IT Nur Hidayah, Ananda paling tidak punya gambaran. Ini loh cara hidup bermasyarakat. Kemudian ada Kemwil, kemah wilayah, kemudian ada Kemnas juga. Ya. Bahkan kita beberapa kali mengadakan kemah internasional di luar negeri, di Malaysia, kemudian di Thailand, ya kita pernah melakukan. Berikan dan pramuka. Ini dokumentasinya. Kemudian selanjutnya adalah organisasi. Di SMP IT Nur Hidayah Surakarta ada 3 organisasi. Yang pertama adalah OSIS, ya, ini merupakan wadah pengembangan kemampuan berorganisasi, komunikasi dan manajemen kegiatan. Ya, kegiatannya diantaranya adalah bagaimana anak-anak kita latih untuk menghandle kegiatan rehat pasca ujian, ayah bunda. Jadi kegiatan pasca ujian itu yang menghandle adalah anak-anak OSIS. Kemudian juga kita latih anak-anak kita untuk mengajar TPA atau TPQ di sekitar SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Ada beberapa masjid di sekitar sekolah yang itu punya TPQ, kemudian kita minta ya anak-anak untuk mengajar, membantu atau khidmah masjid, khidmah TPQ, ya, untuk mengajar anak-anak di Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Dewan Penggalang atau DP. Ya, harapannya dari Dewan Penggalang ini kita bisa menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, kedisiplinan, kemandirian, ketangguhan, ya, tanggung jawab, ya, dan lain sebagainya, keterampilan. Ya, ini kita latih anak-anak kita di organisasi Dewan Penggalang ini. Kemudian yang ketiga adalah PMR. Ya, PMR. Kita mencoba menanamkan sifat kemanusiaan, ya, membantu sekolah dalam pelayanan kesehatan. Ya, beberapa kegiatan sekolah kita libatkan anak PMR ini. Ya, misalnya kegiatan upacara hari Senin, yaitu kita libatkan anak PMR ini. Harapannya ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan nanti bisa segera langsung ditangani oleh anak-anak PMR ini. Ini harapan kami di kelas 8, Ananda semuanya di kelas 8 itu memilih dari 3 organisasi ini. Ya, tidak ada yang nganggur, ya, tidak ada yang tidak ikut kemana-mana. Ya, jadi disesuaikan dengan kecenderungan Ananda, apakah milih OSIS, DP atau PMR. Ya, karena di sini ini adalah salah satu keunggulan kami, kekhasan kami di SMP IT Nur Hidayah, bagaimana kita membentuk anak-anak yang berjiwa pemimpin. Ya, jadi harapannya nanti ketika lulus anak-anak sudah memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga ketika di SMA tinggal melanjutkan dan mengembangkan. Ini dokumentasinya. Kemudian BK, ya, bimbingan konseling. Alhamdulillah kita ada 4 guru BK ya bunda, ya, 2 ustadz dan 2 ustadzah, dan alhamdulillah setiap ada jam masuk kelas 1 jam dalam 1 pekannya. Kemudian ada konseling juga, ya, bagi Ananda yang memiliki masalah, ya, kesulitan dalam belajar misalnya, itu bisa dikonsultasikan dengan guru BK. Orang tua juga bisa, bagi ayah bunda yang memiliki masalah dalam mengarahkan Ananda, nanti juga bisa konsultasi atau sharing bersama kami ayah bunda di sekolah. Jadi BK itu jangan kemudian digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, karena BK kita adalah ramah anak, ya, bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, karena kesan selama ini kan ketika anak masuk BK itu terlihat wah pasti ada masalah. Ya. Jangan sampai kesannya seperti itu terus. Malah bisa jadi yang masuk BK itu bisa jadi ada anak berprestasi, ya, anak berprestasi. Kemudian ada peminatan studi lanjut juga. Kemudian ekstra, ya, ekstra di SMP itu di Surakarta ada 2 ekstra atau 2 model ekstra. Ada ekstra wajib, ya, ini meliputi BPI setiap pekan, Bina Pribadi Islami, wajib diikuti seluruh siswa dan siswi. Pramuka juga sama, ya, pramuka juga sama. Kemudian bela diri di SMP IT Nur Hidayah ada tapak suci, taekwondo, karate dan tinju. Ya, ini ekstra wajib.
Kemudian ada ekstra pilihan. Ya, kita ada 13 ekstra pilihan ya Bunda. Monggo nanti disesuaikan dengan dengan kecenderungan Ananda ya, potensi Ananda, bakat Ananda ya, bisa menyesuaikan dengan ekstra yang dipilih. Dan ini insya Allah nanti pemilihan ekstra ini akan kita laksanakan di hari terakhir MPLS ya, insya Allah ada, bukan hari terakhir, hari yang keempat ya, hari Kamis di hari MPLS hari Kamis itu ada namanya Expo Ekstra. Jadi harapannya nanti Ananda bisa memilih salah satu dari ekstra pilihan ini ya, dan ketika memilih mohon sesuai dengan pertimbangan ya, jangan sampai nanti awalnya milih badminton tapi akhirnya pengen pindah. Nah, jadi nanti ada tampilan di Expo Ekstra itu, tampilan dari anak-anak yang menampilkan ekstra-ekstra yang ada di SMP Tendra Surakarta. Kemudian Ananda bisa mencermati, oh saya cocoknya ikut badminton, saya cocoknya ikut futsal dan lain sebagainya. Kemudian selain ekstra ada juga klub, ada klub basket ya. Bedanya apa klub dengan ekstra? Kalau ekstra ini kita lakukan setiap hari Sabtu ya Bunda, baik ekstra wajib atau ekstra pilihan itu hari Sabtu. Untuk klub ini kita laksanakan sore hari. Waktunya kapan? Menyesuaikan dengan pelatihnya. Ada klub basket, klub badminton, klub futsal, dan klub penulis. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini anak-anak kami meraih prestasi di Popda ya, di Popda Kota Surakarta. Nah ini monggo nanti anak-anak sesuai dengan kecenderungannya, potensinya bisa memilih dari salah satu ekstra yang ada di SMPIT Nurdia Surakarta. Kemudian lomba, ya lomba ini harapannya menjadi wadah juga bagi Ananda bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki, ya, mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, kita insya Allah siap membina potensi Ananda. Mohon maaf ada beberapa anak karena kami terjun langsung di ikut menangani langsung, ada anak-anak itu yang awalnya itu pendiam ya Bunda, ada anak yang pendiam. Tapi ketika anak ini mencoba ikut lomba pidato, ternyata semakin bagus dan akhirnya bisa masuk juara 1 pidato tingkat Kota Surakarta, kemudian mewakili sekolah ke tingkat provinsi. Kemudian juga ada anak-anak yang pernah juga yang awalnya belum kelihatan potensinya, tapi ternyata punya potensi untuk pidato, khitobah berbahasa Arab, dan akhirnya maju beberapa kali lomba itu dapat juara. Nah, jadi ada kala potensi Ananda itu belum kelihatan ketika di rumah ya, kemudian baru kelihatan ya ketika sudah kita bina, kemudian kita kembangkan, kita latih bersama. Nah, ini beberapa dokumentasi prestasi yang kita miliki ya, yang kita raih selama ini di SMPIT Nurdia Surakarta ya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025-2026 prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMPIT Nurdia Surakarta adalah 181 prestasi. Ini lebih banyak dibanding dengan tahun ajaran kemarin yang kurang lebih mencapai 176. Alhamdulillah bisa naik, dan ini sebenarnya belum berakhir karena masih ada beberapa anak yang masa liburan ini masih lomba ya, dan masih lomba, dan banyak prestasi yang kami juga tidak mengira ternyata banyak prestasi yang ditorehkan Ananda ketika liburan. Jadi luar biasa, liburan ternyata masih meluangkan waktunya untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Dan kita berharap anak-anak kita nanti ya, khususnya angkatan ke-23 Ustaz ya, nanti bisa menorehkan prestasi yang terbaik, bukan hanya prestasi yang berwujud trofi, tapi juga prestasi yang itu sifatnya adalah kepribadian, tentang ibadahnya, tentang adabnya. Kita harapkan memiliki prestasi yang baik juga. Dan yang paling akhir ayah bunda kami sampaikan, ini beberapa budaya yang kami
kami kembangkan di sekolah ada pembiasaan ibadah, kemudian ada penegakan tata tertib, pembinaan lomba, penanaman adab, keorganisasian dan kedisiplinan, dan juga pemberdayaan siswa. Nah, melalui program-program yang kami adakan di kesiswaan, harapannya benar-benar menjadi wadah bagi Ananda semuanya untuk mengembangkan dan menumbuh kembangkan potensinya, adabnya, kemudian kepemimpinannya, dan juga berkaitan dengan prestasinya. Kita doakan bersama-sama ayah bunda Ananda kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harapan dan cita-cita kita bersama. Ayah bunda yang saya hormati, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan sharing bersama. Masih ada waktu, Ustaz? Masih nggih. Kita sharing bersama, monggo nanti kalau ada hal-hal yang barangkali belum jelas bisa kita sharingkan bersama. Ada salah dan kurang, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Suhadi LCMH yang sudah menyampaikan materi beliau dari bidang kesiswaan yang tadi Bapak Ibu ayah bunda semuanya kalau kita simak ada 3 poin penting ya kita catat tadi untuk ranah kesiswaan ini bagaimana membentuk anak lewat PPI, kemudian ibadah kedisiplinan di ranah adab, kemudian bagaimana mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan potensi anak di kepemimpinan ya, nanti ada organisasi OSIS, kemudian PMR ya, ada juga yang lewat pramuka ya. Kemudian tentu saja yang tidak kalah penting adalah prestasi siswa. Tadi ada banyak sekali prestasi anak-anak kita ya di tahun pelajaran ini. Nanti insya Allah harapan kita di tahun depan dengan bergabungnya Ananda ini dengan segenap potensinya dan kita tumbuh kembangkan nanti akan bisa berprestasi lebih baik lagi ya. Baik Bapak Ibu ayah bunda semuanya, kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Jadi kami sampaikan dulu untuk sesi ini kami beri kesempatan. Oke, baik. Kita akan ini ternyata sudah masuk pertanyaan yang lewat. Oh ya, Bapak Ibu, ayah bunda semua, silahkan karena mungkin nanti waktu kita terbatas ini. Kami paham tadi 7:30 sudah ada yang standby, berarti sudah di depan layar 2 jam ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jadi karena keterbatasan waktu nanti tetap akan kita buka untuk sesi tanya jawab langsung. Tapi sekiranya ada yang belum bisa nanti terakomodir, bisa menulis di kolom komentar ya. Ya, di kolom itu bisa menulis, ini sudah masuk juga. Kami mohon izin kami bacakan dulu pertanyaannya ya. Ini bertanya tentang untuk organisasi apakah hanya diperbolehkan satu pilihan saja Ustaz ya, atau bisa lebih untuk organisasi ini. Kita akan ada OSIS atau apa lah, ini organisasi seperti apa pilihannya, apakah hanya satu atau boleh lebih. Ini untuk yang sudah masuk lewat chatnya nggih. Kemudian atau sementara pertanyaan baru satu ya yang lewat chat. Monggo yang lain Bapak Ibu ayah bunda kami mohon yang berkenan untuk bisa bertanya bisa lewat chat atau nanti akan kita beri kesempatan untuk bertanya langsung. Mungkin ini sudah ada satu pertanyaan Ustaz, bisa dijawab terlebih dahulu. Fadhil Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya dari salah satu dari orang tua siswa. Jadi untuk organisasi ini memang kita minta Ananda untuk milih salah satu. Karena apa? Karena ini satu organisasi saja itu sudah banyak menyita waktu. Banyak menyita waktu. Kenapa kita batasi satu organisasi saja? Karena selain organisasi, Ananda masih punya kewajiban untuk belajar. Jadi harapannya nanti jangan sampai Ananda itu terlena atau saking asiknya berorganisasi kemudian lupa pada
tujuan utamanya di SMPT Nur Hidayah itu belajar. Jadi harapannya nanti ketika Ananda itu memilih satu organisasi, harapannya masih bisa mengatur waktu ya untuk belajar ya. Maka nanti ketika menjelang ujian itu kita minta di-off-kan kegiatan organisasi sehingga kegiatan organisasi itu tidak menghambat Ananda belajar ya, tidak menghalangi anak-anak belajar untuk persiapan ujian. Ya, maka untuk organisasi kita minta hanya memilih salah satu saja ya, dan harapannya dengan satu organisasi itu sudah cukup bagi Ananda untuk melatih kemandiriannya, tanggung jawabnya ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin ya, atau seorang kader pemimpin seperti itu ya. Kita batasi hanya satu saja untuk organisasi menika. Nggih, matur suwun. Mekaten nggih Ayah Bunda bagi penanya tadi. Jadi untuk organisasi memang kita batasi hanya ada satu yang bisa dipilih ya. Maka nanti ini juga sekaligus kami sampaikan kepada Ayah Bunda semuanya. Masih ada waktu, nanti kita akan ada MPLS ya, 1 pekan, besok mulai Anda masuk pekan depan, kemudian nanti mungkin di bulan-bulan pertama atau pekan-pekan kedua akan ada edaran untuk memilih, nah ini memilih ekstra, kemudian organisasi ya. Ya ini nanti masih ada waktu untuk membicarakan ya atau bermusyawarah dengan Ananda mana sekiranya yang sesuai dengan potensi dan minatnya ya. Ini dua-duanya penting. Potensi saja juga tidak cukup kalau tidak minat saja kalau tanpa potensi terbaik mungkin juga nggak maksimal ya. Jadi diharapkan nanti bisa memilih mana potensi yang baik dan juga sesuai dengan minat Ananda gitu ya. Dan yang kedua ini Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ini sebetulnya agak masuk ke ranah kurikulum. Insyaallah kita masih satu pertemuan Zoom lagi ya, Bapak Ibu ya Bunda. Untuk yang Zoom meeting kita akan lanjutkan sesi berikutnya di hari Senin. Pertanyaan ini kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon info jam pembelajaran. Ini kalau jam pembelajaran mungkin nanti akan detailnya insya Allah akan dijelaskan dari bidang kurikulum. Tapi nanti mungkin sekiranya mau disampaikan sekilas ya secara umum nanti akan disampaikan. Tapi untuk detailnya seperti apa, pembagian jamnya, termasuk pembagian kelas. Insya Allah nanti ada perkenalan wali kelas, tim wali kelas 7. Siapa saja nanti akan disampaikan. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz? Atau saya bacakan atau langsung ini sudah disampaikan akan segera dijawab langsung oleh Ustaz Suyati. Hadir Ustaz. Ya, matur suwun Ustaz Habib. Terkait dengan jam KBM nanti barangkali lebih rincinya akan disampaikan oleh Ustadzah Jeningsih Widiawati yang insya Allah jadwal hari Senin Ustaz ya, hari Senin. Tapi ini secara sekilas saya sampaikan bahwa untuk jam KBM, jadi tadi sudah saya singgung. Untuk hari Senin, Ananda diharapkan pukul 6.45 sudah di sekolah. Kenapa lebih awal? Karena ada upacara bendera. Ya, harapannya nanti upacara benderanya tidak nabrak KBM. Itu yang pertama, guys. Jadi hari Senin harapannya jam 6.45. Selain hari Senin jam 6.55 Ananda sampai sekolah. Diawali dengan kegiatan penanaman ada pagi, Ayah Bunda. Kemudian setelah itu pukul 7.30 ada udah mulai KBM. Ya, udah mulai KBM sampai nanti pukul 15. Ya, pukul 15 selesai KBM, kemudian sholat asar. Pukul 15.30 Ananda persiapan untuk pulang. Seperti itu. Gambaran umum seperti itu. Untuk detailnya barangkali bisa ditenggong ya besok Senin insya Allah bersama Wakak Kurikulum Ustadzah Jeningsih Widiawati. Mekaten. Kemudian untuk kegiatan fisik ada screening kesehatan. Alhamdulillah insya Allah kita ada screening kesehatan Ayah Bunda. Jadi nanti harapannya terdeteksi di awal. Ananda yang mohon maaf barangkali ada penyakit bawaan. Harapan kami adalah sehat semuanya ya Bunda. Sehat semuanya. Tapi kalau misalnya ada ya, Ananda yang punya penyakit tertentu nanti harapannya terdeteksi di awal. Sehingga nanti ketika kegiatan KBM olahraga atau pramuka nanti kami bisa menyesuaikan. Ya, kami biasanya bekerja sama dengan puskesmas setempat. Kemudian untuk yang selanjutnya jadwal libur disamakan dengan SMAIT. Ya, ini sebenarnya ranahnya Wakab Boarding, ya, Wakab Boarding. Insya Allah
besok Senin nggih. Hari Ahad, oh nggih. Hari Ahad besok juga ada awalusana untuk boarding. Nanti akan disampaikan terkait dengan kebijakan waktu libur ya. Harapannya bisa disamakan dengan SMA IT Nur Hidayah sehingga kalau ada kakak adik bersaudara di SMPT dan SMA IT bisa sekalian ya untuk penjemputan dan lain sebagainya. Kemudian untuk ekstra tadi ya, ekstra wajib ini mengikuti salah satu saja ayah bunda. Jadi tidak semuanya diikuti ekstra wajib. Yang tadi kan ada BPI, ada pramuka, ada yang dipilih salah satu adalah yang bela diri. Bela diri dipilih salah satu ayah bunda. Ada tadi taekwondo ya, ada pencak silat, monggo nanti disesuaikan. Untuk tinju ini hanya khusus untuk ikhwan atau untuk laki-laki ya bunda. Untuk ekstra wajib bela diri yang tinju itu hanya untuk laki-laki saja ya. Jadi untuk yang bela diri dipilih salah satu, adapun yang lain pramuka, BPI ini wajib diikuti ya. Jadi ekstra wajibnya berarti nanti pramuka itu wajib, BPI wajib, adapun bela diri dipilih salah satu saja. Kemudian untuk jam ekstra wajib ya dan pilihan itu hari Sabtu ayah bunda. Jadi kurang lebih nanti mulai jam 7.30 sampai jam 9 itu ekstra wajib. Wajib dulu, kemudian istirahat sebentar, baru kemudian ekstra pilihan sampai menjelang duhur. Ya, dilaksanakan pada hari Sabtu semuanya. Jadi hari Sabtu itu full ekstra ya. Dibuka pagi hari dengan PA pagi, kemudian lanjut ekstra sampai menjelang duhur ya. Jadi pelaksanaannya hari Sabtu semuanya. Kemudian nah yang selanjutnya terkait dengan pindah kelas ayah bunda, di awal ya di PPDB nggih, di panitia PPDB itu sudah menyampaikan ada beberapa jurusan atau kelas ya, ada minat bakat dan kepemimpinan atau MBK, ada kelas ICT, ada kelas tahfidzul Quran. Jadi harapannya ini di awal itu sudah menentukan Ananda ya, sudah menentukan ya. Jadi nanti ketika sudah memilih itu harapannya tidak pindah. Ya, kecuali kalau kasusnya begini ayah bunda. Kemarin ada juga yang menyampaikan salah klik. Jadi yang mendaftar itu orang tuanya ya salah klik. Jadi pengennya MBK tapi yang diklik adalah ICT ya. Ini kan kasuistik ya, kasuistik seperti itu. Kecuali hal seperti itu nanti bisa kita akomodir nggih. Tapi kita kita berharap agar ketika sudah berada di kelas tertentu MBK atau ICT atau KTQ kelas tahfidzul Quran, Anda tidak pindah. Kemudian untuk klub apakah berbayar? Nah ini ada penjelasan lebih rinci nanti ketika MPLS ya bunda ya. Jadi nanti PJ ustadz-ustadzah yang membidangi di ekstrakurikuler nanti akan menyampaikan mana ekstra yang berbayar, mana ekstra yang tidak berbayar ya. Karena ekstranya ini ada banyak nggih, panahan misalnya ya, apakah berbayar atau tidak ya, nanti akan disampaikan secara detail dan rinci ketika MPLS oleh tim kami bagian ekstrakurikuler. Cekap Ustadz, ada yang lain? Oh maaf. Oh okay. Kelas tahfidz jika ikut organisasi syaratnya apa? Ya, ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi Ananda kelas tahfidzul Quran. Ya. Jadi ini nanti insya Allah akan disampaikan juga oleh tim kami ketika MPLS ya. Ananda yang masuk kelas tahfidzul Quran diperbolehkan ikut organisasi itu syaratnya harus berapa juz dulu ya. Syaratnya harus berapa juz dulu. Kenapa ada syaratnya ya bunda? Karena kelas tahfidzul Quran itu memang kami fokuskan untuk bagaimana Anda mencapai target yang sudah kita canangkan kurang lebih 12 juz. Jadi harapannya nanti
Ananda fokusnya ke tahfidzul Quran. Adapun bagi Ananda yang pengen ikut organisasi, kami memberlakukan syarat-syarat tertentu yang nanti insya Allah akan disampaikan. Ya, insya Allah selama ini juga ada anak-anak kelas tahfidzul Quran yang ikut organisasi. Kemudian MPLS seragamnya apa? Insya Allah panitia Ustaz Habib ya akan mensosialisasikan hari Senin Ayah Bunda. Hari Senin akan disampaikan kepada Ayah Bunda. Kemudian untuk target hafalan kelas ICT. Wah. Sama ya? Ini berapa juz? Target hafalan kelas ICT ini kurang lebih 2 juz. Leres nggih, Ustazah? 2 juz. Ya, 2 juz saya Bunda untuk kelas ICT. Sama dengan kelas minat dan minat bakat dan kepemimpinan, ya, 2 juz. English Club ada. Ya, ada. Insya Allah ada ya Bunda, ada. Laptop di kelas tahfidz ini maksudnya apa ini? Oh, di kelas tahfidz ya. Nanti terkait pembelajaran ya untuk di kelas selain ICT nanti biasanya ketika perlu laptop nanti akan disampaikan oleh ustadz-ustadzah pengampu. Ya, misalnya Mas, Mbak, pekan depan bawa laptop, ya seperti itu. Ya, jadi nanti akan diinfokan oleh ustadz-ustadz pengampu. Nah, di kelas ICT juga sama tentunya. Cakap. Ekstra di hari Sabtu bagaimana sistemnya? Ya, tadi sudah kami singgung bahwa hari Sabtu itu Ananda pagi jam 6.55 sampai 7.30 itu PA pagi, penanaman ada pagi. Setelah itu kemudian jam setengah 8 sampai kurang lebih jam 9 itu adalah ekstra wajib yaitu bela diri. Ya, kemudian rehat sebentar, setelah itu lanjut ekstra pilihan sampai menjelang zuhur. Ya, kemudian persiapan sholat, makan dan pulang. Oke, kurang lebih seperti itu Ayah Bunda untuk kegiatan ekstra di hari Sabtu. Oh ya, jadwal pemakaian seragam. Ya, baik. Untuk kelas 7, ya, kelas 7 untuk hari Senin untuk seragam OSIS itu dipakai hari Senin dan Kamis. Ya, untuk OSIS hari Senin dan Kamis. Kemudian batik itu dipakai hari Selasa dan Sabtu. Selasa aja. Oh ya. Batiknya hari Selasa aja. Oh ya, mohon maaf ya. Ini ternyata batiknya dipakai hari Selasa saja. Ya, kemudian untuk hari Jumat pakai seragam baru karena nanti untuk kelas 7 ajaran baru itu ada seragam baru khusus untuk hari Jumat. Itu nggih. Berarti Sabtunya pakai Rabu Sabtu Pramuka. Nggih, Rabu Sabtu Pramuka kan berbeda. Baik, saya ulangi lagi untuk OSIS Ayah Bunda itu adalah hari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin dan Kamis. Selasa batik ya, Selasa batik, kemudian Jumat itu seragam baru khusus hari Jumat, kemudian Rabu dan Sabtu pakai seragam pramuka. Kurang lebih seperti itu Ayah Bunda terkait dengan seragam. Nanti akan kami ingatkan lagi ketika MPLS terkait dengan jadwal seragam Ananda. Oke, matur suwun. Baik, terima kasih. Syukran jazakumullah khairah Ustaz Suhadi ini menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Tidak afdal ini kalau kita tidak buka untuk sesi yang bertanya langsung ya, ini biar terdengar suaranya juga dari Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Nah, kami buka ini masih ada waktu ya. Untuk yang bertanya langsung monggo kami persilahkan, kita buka 2 penanya ya. Dari Bapak Ibu Ayah Bunda silahkan bisa tunjuk tangan ya. Iya, langsung. Silahkan Bapak, kami catat pertanyaan bisa segera menyampaikan. Silahkan Bapak. Siap, nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah apa
yang kami dengarkan materinya yang baik yang disampaikan Pak Kepala Sekolah maupun Ustadz Muhammad Suhadi, sangat baik dan sangat apresiatif kami Bapak, bahwa insya Allah kami sangat mendukung program sekolah. Saya menambahkan saja, tadi sudah banyak pertanyaan melalui chat dari orang tua wali. Satu saja Ustadz, apakah tadi saya tinggal ketika Ustadz Muhammad Suhadi menyampaikan terkait dengan apa program ada apa di kesiswaan kan seperti itu. Tadi saya mengikuti sangat baik sekali. Satu hal, alhamdulillah ada pemberdayaan dan pengoptimalan guru di BK, Apakah di program kesiswaan ini juga barangkali terkait dengan edukasi kesehatan mental, pengelolaan emosi dari siswa-siswi, termasuk juga nyuwun sewu pencegahan bullying atau literasi digital, ini juga nanti masuk di programnya untuk pembinaan di BKJ Bapak J. Saya kira itu aja Pak J. Mungkin ini kami sangat 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 berharap tadi saya mengikuti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan Pak Ustadz Suhadi memang sangat-sangat baik sekali ya. Ini ada benang merah terutama dari sekolah, wali kelas maupun orang tua. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalau boleh ini dengan Bapak siapa atau orang tua dari Ananda siapa tadi belum kenalan Bapak? Oh iya, Kami catat ini. Saya Suminanto, Asma, Bapak. Saya Suminanto, ayahanda dari Afan Yunan Hadindito, kelas 7B. Ustadz Habib Anan, Matur nuwun, 7B. Bapak Winarno. Suminanto. Oke, Bapak Winarno. Suminanto, Bapak. Suminanto, nggih. Suminanto. Matur suwun Bapak, nggih. Nggih. Baik. Ini tadi menguatkan atau menanyakan tentang bimbingan konseling ya. Nah, memang ini kekhawatiran orang tua juga ini banyak yang hari ini mungkin mendengar di media tentang bagaimana tentang kesehatan mental termasuk bullying. Intinya bagaimana pembinaan atau program-program dari BK Ustaz untuk menangani hal semacam yang tadi disampaikan. Monggo Ustaz. Nggih, matur suwun atas pertanyaannya. Insya Allah dari tim BK setiap tahunnya itu rutin mengadakan seminar-seminar yang tadi disampaikan, ada kesehatan mental, kemudian seminar anti bullying, kemudian tentang literasi dan lain sebagainya. Insya Allah kita adakan ya rutin setiap tahun ya, baik untuk kelas 7, 8 maupun kelas 9. Oke, insya Allah kita menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini ya Bunda. Jadi hal-hal yang masalah apa yang dialami oleh Ananda ya, yang sedang marak ya, terutama di media sosial atau yang memang benar-benar terjadi, itu kita antisipasi dengan cara mengadakan seminar-seminar di yang digawangi oleh tim BK kami di SMPIT Nurhidayah Surakarta. Makaten. Alhamdulillah mengatakan ya Bapak nggih, insyaallah tim BK siap mengawal. Kita lengkap, tim BK kita ada 4 nih, Ustadz dan Ustadzah, ada 2 Ustadz dan 2 Ustadzah, jadi secara rasio insyaallah mencukupi juga. Dan pembinaan atau pendampingan anak itu kalau keseharian memang lebih banyak ranahnya di wali kelas ya Pak. Jadi wali kelas itu nanti juga ikut turut untuk terus bersama anak, kemudian kita koordinasi dengan BK. Nanti ada studi kasus, kemudian ini tadi kan secara program nih, tapi BK itu setiap saat, bahkan mungkin nggak hanya saat jam sekolah, bahkan di luar itu pun semisal ada hal yang perlu dikomunikasikan, nanti Bapak Ibu Ayah Bunda bisa menyampaikan langsung ke BK ya, nanti akan ditindaklanjuti insya Allah. Demikian ya, Bapak ada satu pertanyaan tentang klub apakah wajib ya? Enggak, ini ada pertanyaan lagi lewat chat ya. Apakah klub wajib diikuti? Ya. Jadi untuk klub ini tidak wajib diikuti Ayah Bunda ya.
tidak wajib diikuti, mewadahi saja untuk ananda yang punya potensi dan latihannya lebih intensif. Seperti basket, itu kalau diekstrak kan hanya sepekan sekali ya. Mungkin kalau pengen pendalaman dan lebih matang adalah di klub tadi. Kemudian futsal juga sama, kemudian menulis juga sama. Jadi klub ini lebih tepatnya untuk mendalami potensi ananda ya, biar lebih matang lagi. Itu terkait dengan klub. Kemudian banyak di kolom chat tadi pertanyaan terkait dengan ICT dan kurikulum ya. Mohon maaf sekali, insya Allah nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kurikulum akan disampaikan pada hari Senin, insya Allah lebih detail lagi. Oke, nanti ada Ustadzah Jeningsih Widiawati yang akan mengulas tentang hal-hal yang ada di kurikulum, ya, termasuk juga tentang ICT, ya, termasuk juga tentang ICT. Monggo kita tenggo mawon, ya, insya Allah besok Senin akan kami sampaikan. Matur suwun. Buka satu lagi. Oh iya, demikian ya Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Tadi terkait dengan beberapa hal, terkait dengan klub apakah wajib tadi ya, kemudian ICT juga. Jadi sudah disampaikan Ustaz Suhadi bahwa insya Allah hari Senin nanti masih ketemu Ayah Bunda Bapak Ibu ya. Kita masih ada sesi dengan kurikulum dan juga nanti ada yang ditunggu-tunggu, mungkin nunggu enggak nih kira-kira. Ini nanti perkenalan dengan wali kelas ya. Nanti anak-anak ini yang akan banyak bersamai di kelas itu para wali kelas. Nanti tim walas kelas 7 kita akan perkenalan juga. Kemudian informasi tentang pelaksanaan MPLS ini juga yang ditunggu, bagaimana nanti teknisnya sudah disiapkan dari tim panitia juga. Insyaallah akan kita ketemu lagi hari Senin. Nah, ini masih ada waktu, mungkin sekiranya masih ada, kami beri kesempatan satu penanya yang langsung. Tapi masih ada waktu, yang berkenan masih menyampaikan pertanyaan bisa. Ada yang tunjuk tangan enggak Ustaz? Kalau yang di chat cekap enggak ada. Baik. Mungkin karena waktu juga sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, kita tutup kita akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih, syukran jazakumullah khaira atas partisipasinya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Muhammad Suhadi LCMH yang sudah menyampaikan materi dari bidang kesiswaan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan yang kita ikuti pada pagi ini di sesi ini sedikit banyak ya memberikan gambaran pada Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, sehingga nanti untuk melangkah ke depan khususnya terjadi sinkronisasi ya yang sama begitu antara sekolah dengan panjenengan semuanya, dan kita siap setiap saat insya Allah sekiranya ada hal yang masih perlu disampaikan, ditanyakan, nanti bisa disampaikan, baik itu nanti lewat wali kelas kalau sudah bisa berkomunikasi dengan wali kelas ataupun juga dengan sekolah secara umum ya. Demikian ya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, dari kami cukupkan. Kami kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Dari kami sekian, kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada moderator Ustadz Habib Adnan yang telah memandu jalannya sesi materi dan tanya jawab dengan baik. Tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Suhadi sebagai pemateri dan narasumber, dan juga tadi menjawab setiap pertanyaan dengan baik atas penjelasan yang diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi
gambaran Bapak Ibu sekalian terkait tentang kegiatan ataupun program di kesiswaan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk on cam, mengaktifkan kamera. Dari panitia akan mendokumentasikan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Dari panitia akan screenshot sebagai dokumentasi. Ada 8 slide, mohon bersabar nih Bapak Ibu. Ini baru set pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide kelima. Sudah? Oke. Slide kelima. Sudah? Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada kegiatan awal sana pada hari ini telah selesai dilaksanakan dengan baik. Semoga berbagai informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas, yang utuh mengenai tentang program sekolah, sistem pembinaan siswa, serta berbagai hal yang membersamai putra-putri kita selama nanti menempuh pendidikan di SMP IT Nurdaya Surakarta. Kami berharap melalui pertemuan kali ini menjadi awal terjalinnya komunikasi, kerjasama, dan sinergi yang baik, yang tentunya harapan kita semua itu semakin kuat, baik antara sekolah dan orang tua. Karena yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan terbaik bagi Ananda adalah hasil kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kegiatan awal sunnah SMP IT Nurdaya pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada para narasumber, moderator, serta seluruh orang tua Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai program sekolah dan menjadi bekal dalam menjalin sinergi yang baik antara sekolah dan demi tumbuh kembang putra-putri kita sekalian. Menguatkan kembali tadi disampaikan oleh Ustadz Habib terkait tentang pertemuan yang kedua Bapak Ibu hari Senin besok. Insya Allah kita rencanakan pagi hari. Silakan nanti menunggu informasi dari panitia di grup besar. Rencana kita nanti akan kita mulai pukul 8.30 Bapak Ibu. Mohon untuk diagendakan. Harapan kami biar nanti dari apa yang tadi ditanyakan Bapak Ibu, mungkin yang belum terjawab di bagian kurikulum dan lain sebagainya, bisa nanti dijelaskan pada hari Senin. Terus yang kedua, informasi yang kedua adalah kegiatan awal sanah offline Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 11 Juli, monggo untuk diagendakan. Insya Allah kegiatan ini akan diikuti seluruh unit Bapak Ibu dari TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Insya Allah di auditorium UMS Bapak Ibu. Insya Allah untuk informasi lebih lanjut kita akan kuatkan di grup besar Bapak Ibu. Kami berharap kepada Bapak Ibu dapat kembali membersamai kegiatan tersebut sehingga informasi sekolah ataupun nanti dari yayasan
bisa Bapak Ibu tangkap dengan baik dan menjadi gambaran Bapak Ibu nanti ke depannya untuk mendampingi anak-anak sekalian. Informasi yang selanjutnya, mengingatkan Bapak Ibu, monggo untuk presensi, untuk link presensi ada di kolom komentar, mungkin dari panitia, dari host bisa membagikan kembali link untuk presensi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi mungkin selama memandu acara kali ini banyak kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga atas nama panitia kami juga mohon maaf mungkin selama Zoom kali ini ada kekurangan ataupun kesalahan teknis yang mungkin membuat tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup, kita cukupkan kesempatan Zoom sesi pertama ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Abada. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC Sayyidah Ahmad mohon maaf dan undur diri. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.